Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vero dari Departemen Patologi Anatomi FKKMK UGM. Saya akan berbagi mengenai mini research kami yang berjudul Peran Direct Immunofluorescence dalam penegakan diagnosis lesi kulit. Sebagai pendahuluan, penegakan diagnosis lesi inflamasi kulit cukup menantang karena gambaran mikroskopis yang seharusnya ada pada lesi tersebut tidak semuanya muncul. Direct Immunofluorescence atau DIF diusulkan sebagai alat diagnosis yang dapat menyokong penegakan diagnosis histopatologi. Pada studi ini, kami bertujuan untuk melihat seberapa jauh peran DIF dalam penegakan diagnosis histopatologi berbasis HE pada center diagnostik kami. Sebagai metodenya, kami mengumpulkan data DIF dari Departemen PA Sarjito tahun 2021 sampai sekarang. Kami dapatkan 77 kasus yang terdiri atas penyakit vesicobolosa, lupus erythematosus, lichen planus, dan vaskulitis. Untuk setiap hasil HE, kami label sesuai atau konkordan dengan diagnosis klinis atau tidak. Untuk setiap hasil DIF juga kami label apakah sesuai atau konkordan dengan diagnosis klinis atau tidak. Data konkordansi HE dan DIF tersebut kami analisis dengan Cohen-Kappas test. Dan ini hasilnya, dari 77 kasus yang kami analisis, hasil DIF dan hasil HE mempunyai tingkat agreement yang baik. Dapat dilihat pada semua kasus itu terdapat tingkat agreement 87%. Sedangkan untuk setiap lesinya didapatkan yang paling tinggi adalah lesi vesicobolosa yaitu 95% tingkat agreement-nya. Sedangkan yang paling rendah adalah lesi vaskulitis yaitu 71%. Kami memang masih cukup kesulitan untuk mendiagnosis vaskulitis walaupun sudah dibantu dengan pemeriksaan DIF. Nah, untuk kasus kulit yang sulit di mana hasil HE itu tidak sesuai dengan hasil dengan diagnosis klinis, itu didapatkan 71% kasus tersebut mempunyai hasil DIF yang menyokong hasil HE. Nah, ini untuk setiap tipe lesinya. Yang pertama vesicobolosa, kita lihat ada beberapa penyakit di sini dan kita lihat deposisi antibodi IgG, C3C, IgM, dan IgA-nya cukup bervariasi untuk setiap kasus-kasusnya. Nah, ini contohnya pada bullous pemphigoid, kita dapatkan deposisi IgG pada basal membran dengan pola linear. Begitu juga dengan C3C. Untuk lupus erythematosus juga seperti itu, walaupun didominasi oleh cutaneous LE, kita dapatkan deposisi antibodi yang cukup beragam di antara kasus-kasusnya. Ini contohnya subakut LE, kita dapatkan deposisi IgM yang linear pada membran basal. Untuk vaskulitis juga didapatkan deposisi antibodi yang bervariasi antara kasus, dan ini contohnya livedoid vaskulopati, ada gambaran vaskulitis dan trombosis, dan untuk DIF-nya kita dapatkan deposisi IgM pada dinding vaskuler. Nah, ini salah satu contoh kasus menarik, perempuan 62 tahun, pasien ini dirawat di bangsal di bawah supervisi penyakit dalam dengan diagnosis klinis Behcet disease, DDSCS, dan TEN. Kemudian dilakukan konsultasi internal ke bagian kulit dan ditambahkan differential diagnosis pemphigus vulgaris. Jaringan ini dibiopsi dan dikirim ke PA. Kemudian yang kami dapatkan dari gambaran HE adalah didapatkan celah suprabasal, tapi tidak ada gambaran tombstone appearance yang patognomonik untuk pemphigus vulgaris. Tapi dari DIF-nya kami dapatkan deposisi IgG pada interseluler pada intraepidermal dan juga C3C interseluler yang membentuk gambaran fishnet, sehingga
diagnosis pemphigus vulgaris dapat kami tegakkan. Dan ini sebagai diskusi, indikasi DIF pada lesi kulit dapat dilakukan pada beberapa penyakit seperti bullous disease, ini ada beberapa penyakit, dan juga connective tissue disease seperti lupus erythematosus, dan juga ada beberapa penyakit yang walaupun DIF ini tidak sebagai diagnosis kunci, tapi dapat menyokong penegakan diagnosis karena dapat menerangkan bahwa ini adalah ada dasar kelainan imunologis. Jadi sebagai kesimpulannya, DIF mempunyai peran yang signifikan dalam membantu penegakan kasus sulit, di mana didapatkan ketidaksesuaian antara diagnosis klinis dan juga hasil HE-nya. Ini anggota tim peneliti kami dari Departemen PA dan dari Departemen Kulit. Saya berterima kasih terutama kepada Dr. Hanggoro Tririnonce yang telah memulai pemeriksaan DIF ini terlebih dahulu di departemen kami. Terima kasih.